Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah la haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara, para mahasiswa mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan kelas D yang saya cintai, yang saya banggakan, yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur hari ini masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kali kita dipertemukan dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kesempatan yang baik ini dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Sehat ini juga dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya, dan semua nikmat yang diberikan pada hari ini dapat kita syukuri sehingga Allah akan menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali perkuliahan, mari kita buka bersama-sama dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa pada kesempatan hari ini dan juga hari-hari ke depan adalah presentasi, yaitu mempresentasikan hasil karya dari saudara yang mengambil satu tema atau topik terkait dengan satu di antara beberapa model, ya, atau mungkin mengkombinasikan beberapa model kepemimpinan, di antaranya sebagai contoh umpamanya model authoritarian leadership atau kepemimpinan otoriter, kemudian ada democratic leadership, ya, kepemimpinan demokratis, kemudian ada juga servant leadership, ya, kemudian ada prophetic leadership, ya, authentic leadership, visionary leadership, charismatic leadership, dan banyak macam, ya, banyak yang bisa ditampilkan di dalam kesempatan ini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, video tidak usah terlalu panjang, yang paling penting message-nya, ya. Jadi pesan yang ingin disampaikan dari video itu yaitu bisa menggambarkan seperti apa sih sesungguhnya kepemimpinan yang akan Anda tampilkan, ya. Jadi kepemimpinan yang akan saudara tampilkan itu intinya apa, ya. Kemudian ciri-cirinya apa, ya, karakteristiknya seperti apa, kelebihannya apa, kemudian kekurangannya apa. Nah, itu kemudian pas atau cocok diimplementasikan dalam situasi yang seperti apa. Nah, inilah yang paling penting di dalam konteks video yang perlu kita presentasikan bareng-bareng. Dan saya berharap pada kesempatan hari ini juga sudah ada yang sudah siap, ya. Kalau kemarin di kelas lain sudah ada yang siap dan hasilnya juga bagus. Terlepas semuanya itu tidak ada yang sempurna, tetapi yang paling penting adalah bagi saya message-nya, ya, pesannya, ya. Jadi inti dari materi yang disampaikan. Dan saya berharap kalau bisa materi dikemas dengan sebaik-baiknya. Boleh minta bantuan kepada orang lain, dalam arti sebagai mungkin Anda akan melakukan peran itu secara langsung, ya, take video secara langsung, itu dipersilahkan, sehingga meminta bantuan untuk ada kameramennya dan seterusnya, itu lebih baik, ya. Yang penting message-nya itu sampai, ya, pesannya itu sampai. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang penting yang menjadi pengantar dalam perkuliahan ini. Apakah di antara 10 mahasiswa yang sudah hadir dalam kesempatan ini ada yang sudah siap untuk presentasi? Dipersilakan, monggo. Halo? Mbak Zafirah sudah siap? Halo? Mbak Zafirah?
Mbak Anissa? Mbak Ana, gimana? Sudah siap? Kok pada hilang? Oke, saya coba tampilkan salah satu contoh ya. Oke, ini saya coba tampilkan salah satu contoh ya, salah satu contoh video tentang kepemimpinan demokratis ya. Oke guys, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan demokratis yang meliputi pengertian, tujuan, ciri umum, kelebihan dan kekurangannya, serta contoh dari penerapan kepemimpinan demokratis itu sendiri. Oke, yang pertama terkait dari pengertian kepemimpinan demokratis itu sendiri adalah gaya kepemimpinan yang mengedepankan pendapat anggotanya atau pendapat rakyatnya. Artinya, pendapat dari setiap anggota akan mendapatkan perhatian lebih oleh pemimpin, terutama dalam andil mereka untuk menentukan keputusan yang akan didaulat untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, tujuan dari kepemimpinan demokratis adalah untuk mengaspirasi kepentingan bersama. Oleh sebab itu, setiap individu tanpa terkecuali memiliki hak suara yang sama untuk didengar dan diperhatikan. Adapun ciri umumnya, yang pertama adalah kekuasaan pemimpin tidak mutlak. Yang kedua, adanya komunikasi yang baik. Ketiga, pengawas di kedua belah pihak. 4, pemimpin dan bawahannya memikul tanggung jawab bersama. Dan yang terakhir, adanya kebebasan untuk berpendapat. Kemudian saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari kepemimpinan demokratis. Untuk yang kelebihan, pertama adalah hubungan antara anggota harmonis dan tidak kaku. Kedua, keputusan dan kebijaksanaan diambil melalui diskusi, sehingga bawahannya akan merasa dihargai dan juga dibutuhkan perannya. Ketiga, mengembangkan daya kreatif anggota karena dapat mengajukan pendapat dan juga saran. Keempat, anggota akan merasa bersemangat karena perannya diperhatikan. Dan yang terakhir, tidak mudah lahir kubu oposisi
karena antara pemimpin dan bawahan sejalan. Adapun untuk kekurangannya itu sendiri, yang pertama adalah proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Yang kedua, sulitnya untuk pencapaian kata mufakat karena pendapat setiap orang jelaslah berbeda. Dan yang terakhir, akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota tinggi. Ada banyak sekali negara yang menerapkan sistem kepemimpinan demokratis, seperti Australia, Islandia, Finlandia, dan tak terkecuali Indonesia. Kemudian, salah satu contoh penerapan sistem kepemimpinan demokratis adalah kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk beragama. Konstitusi kita menjamin kebebasan beragama. Oleh sebab itu, kita tidak memberikan tempat walaupun pada orang-orang yang melakukan, mengembangkan, menyebarkan intoleransi di negara kita. Karena kita ini, masyarakat kita ini sudah puluhan tahun bisa hidup bersama dengan pemeluk keyakinan yang beragam, yang berbeda. Dan juga kebebasan untuk menentukan hak suara. Tunda selama 30 menit. Sampai saat konten tersebut ada juga salinan C1-nya. Komisi Pemilihan Umum Palembang gelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019. Simulasi diikuti panitia PPK dan PPS dari kecamatan dan kelurahan di Palembang. Latihan untuk mensosialisasikan tahapan dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara pada warga. Simulasi mempresentasikan kejadian sesungguhnya di TPS. TPS dilengkapi dengan 5 kotak suara dan 4 bilik pencoblosan. Di depan TPS juga tertempel papan informasi, daftar calon peserta pemilu dan daftar pemilih tetap. Ada 7 orang yang bertugas sebagai panitia pemungutan suara atau KPPS. Tata cara berlangsung utuh, mulai dari kedatangan pemilih dengan mengisi daftar hadir, hingga keluarnya pemilih dari TPS dengan mencelupkan tinta. Dilanjutkan dengan proses penghitungan dan pencatatan suara dalam formulir C1. Indonesia adalah negara yang menerapkan kepemimpinan demokratis. Misalnya, ketika pemilihan presiden setiap 5 tahun sekali, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, hingga pemilihan kepala desa. Nah, semua itu diambil dari suara rakyat. Karena slogan dari kepemimpinan demokratis itu sendiri adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena seorang pemimpin negara demokrasi dipilih oleh rakyatnya, sehingga rakyat tersebut haruslah mampu menilai mana yang cocok untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin. Sedikitnya ada 4 kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, seperti sidik, amanah, tablik, dan juga fatonah. Oke, mungkin sampai di sini saja videonya. Semoga Indonesia selalu diberikan sebaik-baiknya seorang pemimpin. Pemimpin yang pandai, cerdas, bijaksana, berwibawa, bisa memberi teladan juga bertanggung jawab. Semoga video ini bisa memberikan banyak manfaat. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Ya, nah itulah salah satu contoh ya, salah satu contoh dari tampilan ya mahasiswa pengambil mata kuliah kepemimpinan pendidikan juga ya. Jadi barangkali ini bisa menjadi inspirasi bagi saudara-saudara untuk bisa membuat yang lebih baik ya. Jadi membuat yang lebih baik. Ini kan sebagai contoh saja gitu ya. Nah, dari saudara ada yang sudah siap untuk presentasi?
Halo? Anybody here? Halo? Belum, Pak. Belum Saya siap. belum buat, Pak. Belum ya? Minggu depan harus sudah ya. Jadi karena ini Baik, penting. Pak. Ya. Dan sebagai contoh ya dari apa yang sudah dipresentasikan salah satu mahasiswa juga tadi, tentu mahasiswa tidak di kelas ini ya, tapi intinya beliau sudah berusaha menampilkan dengan yang terbaik ya, dengan tampilan suaranya tadi saya kira bagus ya, jadi tampilan suaranya bagus ya, kemudian cukup jelas dari presentasi yang disampaikan. Nah, namun demikian kalau dalam konteks praktek ya kita bisa menilai lah, artinya meskipun Indonesia menganut demokratik ya, jadi kepemimpinan yang demokratis, tetapi faktanya dalam praktek sesungguhnya justru pemerintah kita yang sesungguhnya intoleran itu adalah pemerintah kita. Yang tidak demokratis adalah pemerintah kita. Terbukti orang-orang yang memberikan masukan, memberikan kritik, kalau tidak sesuai dengan apa yang menjadi pandangan dari pemerintah, meskipun itu benar yang disampaikan, itu tetap kemudian diintimidasi, bahkan dipersekusi, difitnah. Nah, inilah dalam prakteknya di Indonesia memang tidak sesuai gitu ya. Jargonnya betul kebebasan atau demokrasi, tetapi dalam prakteknya justru otoritarian. Jadi ini salah satu contoh ya, sehingga kita bisa belajar. Jadi kalau kita memang menerapkan kepemimpinan demokratik, ya demokratik betulan gitu ya. Kita memberikan kesempatan kepada setiap warga, kepada semua orang untuk berpendapat, untuk memberikan kritik gitu ya. Nah ini penting ya. Hal ini saya kira perlu menjadi pelajaran bagi kita ya. Kalau kemarin di dalam evaluasi perkuliahan gitu ya, saya menyampaikan salah satu di dalam soal itu, ketika kita belajar dari orang lain ya, maka sesungguhnya pelajaran dari orang lain yang sering disebut dengan experience atau pengalaman itu adalah hal yang sangat penting ya. Jadi kita tidak mengalami sendiri, tetapi kita melihat bahwa pernah ada suatu kejadian, satu peristiwa yang dilakukan oleh orang lain, yang peristiwa atau kejadian itu membawa dampak yang bukan saja positif tapi negatif, sehingga kita tidak perlu harus mengalami langsung, tetapi kita bisa mengambil manfaat dari pengalaman yang pernah diperoleh oleh orang lain tersebut. Ya, jadi inilah pentingnya di dalam sebuah kepemimpinan. Selain memang potensi di dalam diri kita itu sudah ada, bahwa kita lahir sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa fitrah ya. Ya, fitrah termasuk memiliki potensi menjadi seorang pemimpin, potensi untuk senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi faktor lingkungan ya, lingkungan, pendidikan, orang tua, teman dan seterusnya itu cukup besar pengaruhnya. Sehingga ya di dalam perkembangannya memang itu sangat berpengaruh terhadap proses selanjutnya di dalam kehidupan kita. Nah, namun demikian dengan kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, maka kita bisa belajar untuk ketika kita pada suatu kesempatan ada momen gitu ya, untuk bisa menjadi seorang pemimpin atau diamanahi oleh orang lain menjadi seorang pemimpin, kita bisa mengambil pelajaran itu. Ya, kita bisa menerapkan mana yang terbaik ya, yang bisa memberikan pelayanan kepada orang lain ya, memberikan kesempatan kepada orang lain ya, kemudian bisa mengayomi orang lain gitu ya. Nah, inilah fungsi dari seorang pemimpin ya. Karena ingat di dalam hadis memang sudah diterapkan, sudah diingatkan, sudah diberikan rambu-rambu, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Jadi kalian adalah pemimpin dan suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Jadi ini sungguh harus menjadi kesadaran ya, awareness ya, atau consciousness dari setiap individu bahwa kita memiliki potensi itu dan potensi itu harus kita
aplikasikan di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Dalam surat ke-23 ayat 115 juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang hal itu. Allah itu menciptakan kita itu tidak dalam keadaan sia-sia, tetapi kita nanti akan mempertanggungjawabkan semuanya gitu ya. Sehingga di dalam surat An-Nahl itu dan juga beberapa surat yang lain itu diterangkan bahwa innas sam'a wal absara wal afidah kana anhu mas'ula gitu. Jadi bahwa besok itu ya penglihatan, pendengaran gitu ya, dan hati kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan ya, terutama ketika kita diamanai menjadi seorang pemimpin, nah itu betul-betul pasti nanti akan mendapatkan pertanggungjawabannya gitu ya. Ketika tangan nanti, ketika mulut dikunci gitu ya, tapi yang anggota tubuh yang lain yang nanti akan berbicara, termasuk harta-harta yang mungkin diperoleh dengan cara tidak benar, itulah nanti yang akan menjadi saksi gitu ya. Kedudukan yang kita salah gunakan itu nanti akan menjadi saksi dan seterusnya. Termasuk orang-orang yang dizolimi ini menjadi sangat penting. Maka ketika kita menjadi seorang pemimpin, Anda yang perlu harus ditakuti adalah ketika kita menjadi pemimpin, yang paling harus kita takuti kalau ada di dalam ketika kita menjadi seorang pemimpin itu orang-orang yang merasa dizalimi. Itu yang paling perlu ditekankan. Ya, jadi tidak sekedar hanya yang penting mereka sudah sejahtera. Tetapi ketika ada orang yang merasa dizalimi, itulah yang perlu diorientasikan oleh kita. Jangan sampai ketika kita menjadi pemimpin, ada orang yang merasa terzalimi akibat kepemimpinan kita. Nah, itulah yang penting. Artinya, yang dimaksud dizalimi itu artinya kita mengambil sebuah kebijakan, menerapkan sebuah keputusan yang benar-benar melanggar, mencabut hak-hak mereka, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita takuti. Apalagi orang yang merasa terzalimi itu adalah orang yang bisa dikatakan adalah rakyat yang memang sangat membutuhkan perhatian kita. Karena apa? Di dalam sebuah kepemimpinan, ketika kita melakukan hal itu, tak ada hijab lagi antara orang yang dizalimi itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berdoa, doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi pemimpin itu adalah potensi, adalah peluang, tetapi bukan berarti kita harus senang menjadi seorang pemimpin. Tetapi kita juga jangan menolak ketika kita memang memiliki potensi itu dan kita mampu. Daripada kepemimpinan itu jatuh kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kepada orang-orang yang hanya memanfaatkan kekuatan, kekuasaan atau kepemimpinannya itu demi kepentingan pribadi, demi kepentingan kelompok yang itu akan merugikan kelompok yang lain. Nah, itulah makna dalam sebuah kepemimpinan yang demokratis. Dan ini tidak mudah. Dan itu butuh pengalaman, butuh latihan, butuh lahan. Kita punya teori, tetapi kalau tidak punya lahan, maka akan sulit kita menerapkannya. Kita akan sulit belajar dari situ. Karena hidup itu ya, itu adalah belajar. Life is learning gitu ya. Jadi hidup itu adalah pembelajaran. Sehingga dari situlah kita nanti akan bisa belajar ya. Dan terutama bagi kita insan-insan dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam, kita tidak lepas dari tanggung jawab itu. Karena kita punya tanggung jawab untuk mentransfer knowledge, mentransfer values ya, mentransfer pengetahuan, mentransfer nilai, mentransfer akhlak gitu ya kepada orang lain. Nah, tentu sebagaimana kata Rasulullah, sebelum mentransfer maka kita harus memulai dari diri kita sendiri. Ibda bin nafsiknya. Jadi memulai dari kita ya, memulai dari diri kalian ya, memulai dari diri Anda ya, ibda bin nafsi ya. Jadi dari diri kita. Nah, itulah yang paling penting. Sehingga kemarin sudah kita bahas bahwa memimpin diri sendiri itu jauh lebih sulit dari memimpin orang lain. Maka orang yang bisa memimpin dirinya dengan baik, niscaya dia akan bisa lebih sukses memimpin orang lain. Tetapi belum tentu dia bisa sukses di orang lain, tapi berhasil memimpin dirinya sendiri.
Maka itulah hal-hal yang penting yang melingkupi kepemimpinan dimanapun kita berada, apalagi nanti dalam dunia pendidikan. Ya. Tanggung jawab itu yang paling penting di dalam konteks kepemimpinan di dalam diri kita, itu adalah pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar orang yang di atas kita, orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi kepada kita, dari kita ya, tetapi yang lebih utama adalah pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau model kepemimpinan kita berada di dalam middle leadership gitu ya, kepemimpinan yang ada di tengah, kita bisa memberikan pelayanan, memberikan kesenangan ya kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya di kita dan kita dinilai sukses. Tetapi kalau cara kita itu adalah tidak pas, tidak benar, maka di hadapan Allah tentu itu belum menjadi sebuah kesuksesan. Nah, jadi itu perlu kita latih, perlu kita pupuk dengan sebaik-baiknya. Ya. Baiklah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, paling tidak dari contoh video tadi bisa menginspirasi kita, sehingga kapan kita harus menerapkan kepemimpinan yang demokratik ini? Kepemimpinan demokratik itu sesungguhnya dapat kita terapkan dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Tentu hal ini tidak selalu yang terbaik. Kita harus bisa mengkombinasikan dengan model yang lain. Umpamanya, dengan kepemimpinan demokratis, kita tidak ada sekatnya antara pemimpin dengan orang yang dipimpin, ya. Kita memberikan kesempatan kepada orang lain berpartisipasi, berpendapat, ya. Kemudian tidak ada superioritas di dalam kepemimpinan itu, tetapi saling mengoreksi, ya, saling menghargai, gitu ya. Tetapi itu akan menjadi lebih hebat ketika kita padukan dengan model prophetic leadership, kepemimpinan yang melayani, yang sudah disampaikan tadi, yang memiliki cirinya adalah sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Kemudian dikombinasikan lagi dengan model kepemimpinan servant leadership, melayani, gitu, bahwa seorang pemimpin itu adalah pelayan. Pelayan kepada siapa? Ya pelayan kepada orang lain, pelayan umat, ya. Pelayan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itulah bedanya pemimpin dengan penguasa. Kalau penguasa itu dilayani, kalau pemimpin itu adalah melayani. Sebagaimana Rasulullah, pemimpin itu adalah melayani. Ya, jadi yaitu melayani umat. Dan itu dicontohkan langsung oleh junjungan kita, panutan kita, teladan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau itu ketika akhir hayatnya di pangkuan putrinya yaitu Fatimah Az-Zahra, ya, radhiyallahu an, gitu ya, beliau menyampaikan sebuah kalimat ummati 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 sampai 3 kali, ya. Nah, itu menandakan bahwa orientasi beliau adalah kepada umatnya. Bahkan ketika nanti dibangkitkan, ya, setelah semuanya kemudian diwafatkan dan semua kemudian dibangkitkan untuk mendapatkan kesempatan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya di dunia, kemudian yang pertama kali dibangkitkan adalah junjungan kita, panutan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau setelah dibangkitkan, kalimat yang muncul pertama di dalam sebuah riwayat disebutkan, beliau bertanya kepada Jibril, mana umatku, dan seterusnya. Jadi beliau orientasinya adalah kepada umat, bukan dirinya sendiri, bukan keluarganya sendiri. Berbeda dengan model-model kepemimpinan yang dikatakan demokratik di Indonesia, tapi prakteknya adalah dynasty, ya. Jadi membangun dinasti. Kalau kita jadi pimpinan, ya, maka kita merekrut anak kita juga sudah dikader besok jadi pemimpin. Jadi seolah-olah membangun dinasti, dan itu adalah sistem di kita, ya. Jadi prakteknya adalah, ya, bisa menjadi semacam apa itu namanya, otokrasi, ya. Jadi seperti itu. Ini contoh di dalam kehidupan di negara kita, meskipun betul sekali sebagaimana dikemukakan tadi, kepemimpinan di Indonesia itu lebih kepada demokratis, ya.
karena dasarnya adalah Pancasila, ya, sila keempat. Tapi dalam prakteknya sesungguhnya bukan demokrasi yang diharapkan. Bahkan kalau dikatakan demokrasi sekarang ini adalah demokrasi yang kebablasan, gitu ya. Jadi orang tidak mempertimbangkan etika, ya, kadang menyerang berlebihan dan seterusnya. Bahkan memfitnah itu hal yang biasa. Tapi bagi kita sebagai seorang Muslim, maka kita harus hati-hati. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat 49, ya, surat 49 ayat yang ke-6 itu, apabila kita mendengar berita dari orang-orang munafik, maka jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tapi Al-Qur'an mengajarkan kepada kita fatabayyanu. Kita harus tabayyun dulu, ya. Tabayyun, check and recheck. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita bisa melihat di dalam praktek kepemimpinan mana yang dia benar-benar jujur, sidik, mana yang sesungguhnya dia adalah munafik, ya. Nah, jadi ini kita bisa belajar dari sini, dan sekarang ini adalah tempat belajar terbaik bagi kita di dalam kenegaraan kita. Jadi banyak orang yang berbicara tentang moral, tetapi sesungguhnya mereka sendiri melakukan tindakan amoral, ya. Mereka mengatakan anti korupsi, tapi mereka mempraktekkan korupsi itu sendiri, dan seterusnya. Banyak hal yang dapat kita lihat. Mereka berbicara tentang hukum, tapi mereka adalah pelanggar hukum nomor 1, gitu ya. Jadi kebenaran ditutupi, gitu ya, tapi justru kemungkaran dikedepankan. Dan itulah tanda-tanda akhir zaman, ya, akhir zaman. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dirahmati Allah, banyak pelajaran yang kita dapatkan di dalam kepemimpinan kita di negara kita ini. Nah, itu adalah menjadi pelajaran kita. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita potensi. Dalam surat 16, ya, surat An-Nahl ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Nah, jadi dan Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibumu, perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah menjadikan kepada kita as-sam'a, pendengaran, wal absar wal afidah, gitu ya. Itu menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menggunakan potensi-potensi yang diberikan oleh Allah berupa pendengaran, penglihatan, dan hati tadi untuk melihat mana yang hak dan mana yang batil, untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah, untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu dah tujuannya, gitu. Karena kalau tidak, Allah mengingatkan pula, gitu ya, sudah memberi rambu-rambu lagi di dalam surat ke-7 ayat 179. Mohon maaf, ini banyak dalil yang saya sampaikan, tapi itulah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adzanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Itulah ayat yang sangat tegas, sangat jelas ketika kita menyalahgunakan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak kita gunakan untuk bersyukur, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya bahwa kita akan dijadikan bara api neraka bersama para jin, gitu. Sehingga Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Nah, itu. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu penjelasan saya, tanggapan saya terhadap video yang tadi saya tampilkan. Itu sesungguhnya video dari teman saudara, ya. Jadi tentang mata kuliah yang sama, untuk memberikan wacana, ya, bagaimana video itu ditampilkan. Anda bisa membuat yang lebih baik, yang lebih informatif, ya, dengan gambar yang lebih bervariasi. Nah, silahkan nanti bisa dibuat dengan sebaik-baiknya. Demikian, barangkali mungkin ada respon, tanggapan, pertanyaan, ya, dipersilahkan. Tafadhol. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silahkan Mas Ibrahim.
terkait presentasi untuk minggu depan itu pakainya PPT atau langsung bentuk video kayak tadi itu, Pak? Saya kira mungkin lebih bagus bentuknya video yang sudah PPT-nya itu sudah automatically masuk ke dalam video itu. Jadi lebih bagus. Jadi nanti linknya langsung tinggal dikirim ke saya. Jadi nanti bisa, kalau seandainya ada trouble di dalam saudara nanti menampilkan, nanti saya bisa bantu untuk tampilkan sehingga nanti saudara bisa lebih memberikan penguatan dalam penjelasan. Barangkali seperti itu, Mas Rifat. Oh ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, ya. Mas Rifat ini sudah siap ya berarti? Belum, Pak. Masih nyusun-nyusun itu apa teksnya. Oh, teksnya ya. Tapi kalau dari konten insya Allah sudah siap ya. Udah ada gambaran sih, Pak. Oke, ambil tema apa, Mas? Kepemimpinan model apa? Halo? Oke, baik. Ya, Pak. Tadi maaf lagi apa jaringannya. Oh ya. Kepemimpinan model apa? Ngambil yang demokratik, Pak. Oh, demokratik. Oke, ya enggak apa-apa. Artinya meskipun ini tadi sudah saya coba tampilkan, enggak masalah. Jadi yang penting nanti saling menguatkan ya. Kan tidak persis harus sama seperti itu ya. Mungkin ada titik tekan yang lain juga tidak masalah. Gitu. Kebetulan kemarin juga salah satu mahasiswa di kelas yang lain juga menampilkan kepemimpinan demokratik. Karena kepemimpinan demokratik memang relatif lebih mudah ya, lebih mudah, indikatornya lebih sangat jelas gitu ya. Nah, sehingga contoh-contohnya lebih gampang. Gitu. Jadi seperti itu. Ya, saya tunggu. Yang jelas minggu depan saya harapkan nanti Mas Ibrahim bisa tampil ya, untuk bisa memotivasi, menginspirasi buat teman-temannya yang lain. Oke, baik. Yang lain mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Izin bertanya, Pak. Oke, mangga Mbak Nada. Setiap per minggunya itu berapa orang yang menampilkan video, Pak? Ya, sebenarnya saya berharap paling tidak itu kalau umpamanya video itu tampil 10-15 menit, berarti sesungguhnya bisa juga ditampilkan 3 atau 4 video. Ya, 3 video saya kira sudah bagus ya. 3 video. Kalau umpamanya itu demokratik ya, saya kira 3-tiganya demokratik, nanti cukup sekali saja. Nah, tapi yang saya harapkan umpamanya yang demokratik 1, kemudian nanti otoritarian 1, kemudian nanti ada charismatic leadership 1, umpamanya kan sudah ada 3. Meskipun sebenarnya yang karismatik itu juga tidak hanya 1 orang, tapi kita tampilkan model seperti itu. Yes. Jadi nanti biar waktunya lebih efektif. Kalau nanti semuanya punya kesempatan untuk bisa nampilkan, ya berarti nanti semuanya kita tampilkan. Tapi kalaupun tidak, nanti perwakilan-perwakilan itu saya anggap nanti bisa menjadi cukup ya. Nah nanti kan toh masing-masing tetap harus mengirim ke saya karena nanti akan ada nilainya ya untuk evaluasi akhir gitu. Jadi seperti itu. Begitu Mbak Nada? Nah, saya harap semuanya kalau bisa siap ya. Jadi kapanpun itu tidak harus menunggu. Oh, saya giliran akhir saja, nggak usah. Kalau bisa lebih cepat lebih baik gitu ya. Jadi itu yang saya harapkan. Monggo, yang lain mungkin ada yang mau merespon lagi atau bertanya, dipersilahkan. Oke, kalau tidak saya ingin tanya gitu. Dari materi yang sudah kita bahas dari sejak awal semester baik itu yang berupa teori-teori dan sampai sekarang ini, menurut saudara apakah saudara sudah memiliki sebuah pemahaman ya bahwa apa sih yang menjadi orientasi gitu ya dari mata kuliah kepemimpinan pendidikan ini? Monggo silahkan, mungkin ada yang merespon, dipersilahkan. Mas Tony atau Mbak Zafiro atau Mas
Lutan atau Mbak Anissa, monggo. Halo. Oke, ya nampaknya belum ada yang merespon. Tidak masalah. Barangkali sambil mempersiapkan, sambil mencari inspirasi agar nanti video yang sudah dibayangkan itu bisa tergambar dengan baik ya. Tidak masalah. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan besok ini sudah siap semuanya ya, sehingga siapapun nanti bisa tampil gitu. Saya akan lebih senang ketika video bisa ditampilkan ya, bisa ditampilkan di dalam kelas gitu ya. Paling tidak itu bisa dikritisi kan, itu menjadi poin tersendiri gitu, daripada kita hanya mengirim hasilnya saja nanti ya. Itu jadi ada poin plus ya. Jadi ketika saudara video karya saudara itu bisa ditampilkan di dalam kelas. Nah, ini yang saya harapkan. Baik, sebelum saya akhiri, barangkali ada respon, tanggapan, dipersilahkan. Atau cukup? Cukup ya? Baik, kalau memang cukup, sudah nggak ada tanggapan atau respon, saya tunggu besok pada hari Rabu yang akan datang. Saya harapkan semuanya sudah siap ya. Jadi siapapun nanti yang sudah siap tidak perlu harus saya tunjuk, nanti langsung menyampaikan bahwa saya siap Pak untuk presentasi. Saya kira itu akan jauh lebih baik ya. Nah, itulah salah satu bentuk demokratis kita ya. Kesempatan yang saya berikan itu nanti langsung bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, untuk hari ini saya kira saya berikan waktu sekian saja. Insya Allah saya berikan kesempatan untuk segera membuat video dengan sebaik-baiknya, terinspirasi dari video presentasi yang saya tampilkan di dalam perkuliahan ini. Mudah-mudahan Anda nanti bisa membuat yang lebih baik lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita akhiri perkuliahan kita dengan bersama-sama melafadzkan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, saya close nih. Ya, Pak.